Bersikap adil saat berselisih. Sumber segala kebaikan adalah ilmu dan keadilan. Sumber segala keburukan adalah kebodohan dan kezaliman. Merupakan harapan semua muslim untuk tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi oleh orang lain. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika hendak keluar rumah, Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan. Jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan orang lain. Jangan sampai aku berbuat zalim atau dizalimi orang lain. Jangan sampai aku berbuat jahil atau dijaili oleh orang lain. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan lainnya. Kezaliman sering terjadi saat berselisih, baik dalam masalah warisan, masalah rumah tangga antara suami istri, mengenai hutang piutang, saat berbisnis, saat bekerja di kantor, saat berambisi memperoleh kedudukan dan kejabatan, saat belajar di sekolah, dan bahkan kezaliman bisa terjadi dan dilakukan oleh para dai dan ustadz. Sering manusia tidak berbuat adil. Ia menilai orang lain dengan cita-citanya, sedangkan menilai dirinya dengan realitanya. Ia menuntut kesempurnaan dari orang lain, adapun untuk dirinya ia banyak memaklumi. Ia berkata, saya sedang berusaha, manusia tempatnya salah dan khilaf dan lain-lain. Ya Allah yang maha mengetahui, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah yang maha adil, berilah taufikmu kepada kami agar kami dapat bersikap adil. Ya Allah yang maha bijaksana, berikanlah untuk kami sikap hikmah. Menzalimi orang lain bahayanya besar dan banyak. Allah tidak memberi hidayah, tidak melindungi, tidak menolong orang zalim. Orang yang zalim akan mendapatkan kerugian, disegerakan hukumannya di dunia. Allah mengabulkan doa orang yang dizalimi, kezaliman, kegelapan di hari kiamat, dan pelakunya mendapatkan ancaman azab yang pedih di akhirat. Sedangkan orang-orang yang dizalimi akan mendapatkan kebaikan yang banyak jika ia sabar dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Manusia sering tidak objektif dan tidak adil dalam menyikapi perselisihan dengan saudaranya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, banyak orang ketika berselisih meyakini bahwa dirinya dizalimi, lawannya sebagai orang yang zalim sepenuhnya. Padahal pada umumnya tidak begitu. Sesungguhnya dia di pihak yang benar dalam satu sisi, tapi di sisi lain dia juga memiliki kesalahan dan melakukan kezaliman. Lawannya memang salah dan melakukan kezaliman, tapi di sisi lain ada benarnya. Hanya saja cintamu kepada dunia yang membuat engkau buta dan tuli. Manusia pada umumnya mempunyai naluri cinta kepada dirinya sendiri, sehingga dia melihat dirinya baik dan benar. Dia benci kepada lawannya, maka yang dia lihat hanyalah keburukannya saja. Bahkan semakin kuat cintanya kepada diri sendiri, sehingga dia melihat keburukan dirinya sebagai kebaikan. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Surat Fatir ayat 8. Lalu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, semakin kuat kebencian kepada lawannya, sehingga ia melihat kebaikan lawannya sebagai keburukan. Dinukil dari buku Ighatsatul Lahafan min Masayyidis Syaitan, juz kedua halaman 193. Semoga Allah menghiasi akhlak kita dengan sikap adil. Apabila kita berselisih dengan orang lain, kita harus segera menyelesaikannya dan meminta maaf selagi kita dan dia masih hidup. Menyerahkan haknya selagi belum terlambat, sebelum datangnya penyesalan agar terhindar dari hukuman di dunia dan siksa di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda yang artinya siapa yang merasa pernah berbuat kezaliman kepada saudaranya, hendaklah segera meminta halalnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada dinar atau dirham. Jika ia punya amal saleh, maka akan diambil menurut kadar kezalimannya. Jika dia tidak mempunyai kebaikan, maka diambilkan dari keburukan orang yang dizalimi untuk ditanggungkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengumpulkan kita semua di atas petunjuk dan kebenaran. Amin.